Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati pimpinan PPME Al-Ikhlas, para ustadz, para kiai yang ada di Belanda dan seluruh jamaah Al-Ikhlas dimanapun berada. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengadakan acara Targhib Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita laksanakan bersama. Mungkin sedikit berbeda cara Targhib Ramadan tahun ini, tapi insya Allah tidak mengurangi khidmat kita untuk bisa tetap terhubung, saling mendoakan, saling berharap kebaikan satu sama lain. Di 2 jam ke depan, kita akan mengikuti bersama kajian Targhib Ramadan di Masjid Al-Ikhlas, dan ada beberapa acara yang harus kita ikuti sampai akhir. Yang pertama, acara kita nanti adalah pembukaan, lalu pembacaan hajat majelis, kirim doa untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita, dan beberapa hajat atau keinginan anggota PPME Al-Ikhlas. Yang ketiga, pembacaan Yasin nanti dipimpin insya Allah oleh Pak Asani. Dan yang keempat, pembacaan tahlil insya Allah akan dipimpin oleh Pak Kiai Haji Budi Santoso. Dilanjutkan dengan sambutan, pembacaan sholawat kita baca bersama-sama. Lalu diikuti dengan sambutan oleh Ketua PPME Al-Ikhlas, Pak Hansa Iskandar insya Allah. Dan yang terakhir adalah mau'izah hasanah atau tausiah dari Ustadz Mahmud Mahfud. Nanti beliau akan live dari Jakarta. Mudah-mudahan acara ini nanti akan berjalan dengan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hajat majelis, ada beberapa harapan doa yang telah dikirim di pengurus PPME Al-Ikhlas. Yang pertama, kita kirimkan doa khusus untuk keluarga Ibu Ismiatun yang beberapa hari lalu berduka dengan wafatnya suami beliau, Bapak Amin Tauhid Raharjo. Doa yang kedua untuk keluarga almarhum Pak Alex Legiman dan almarhum Pak Ramli Syah. Yang ketiga, doa untuk keluarga Bapak Haji Hanif dan Bapak Haji Rahmat Syah. Telah kita ketahui beliau donatur dari PPME Al-Ikhlas dan khusus untuk almarhum Bapak Anwar Syah. Yang keempat, keluarga Pak Amin dan Ibu Fatimah, doa untuk almarhum Bapak Abu Nawas, Ibu Rateni, Ibu Noyot Dikromo, Bapak Sulaiman, Bapak Basari, Bapak Sutrisno, dan putra-putri keluarga Pak Amin, Alif, Amif, Muhammad Yasin, dan Siti Maisaroh. Yang kelima, doa untuk keluarga Pak Hansyah, dikirimkan untuk ibunda beliau, Ibu Elis Supiani Kampua. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran dan kekuatan iman. Untuk ibu mertua beliau, Ibu Tuti Rukmawati, semoga sehat dan tetap dalam kekuatan iman dan lindungan Allah. Bapak almarhum Muryadi Darmo Iskandar dan Pak almarhum Pak Edi Rakidi, lalu almarhum Bapak Arifin. Yang keenam, doa untuk almarhum Bapak Panut Hadi Sumarto dan almarhumah Ibu Siti Romlah. Lalu doa untuk keluarga Ibu Ii, untuk suami beliau, yang keluarga besar kita juga, pejuang Al-Ikhlas, almarhum Bapak Sugijo, almarhum Bapak Karto Karyono, dan almarhum untuk Bapak Syafi'i Syakur. Berikutnya, kirim doa untuk keluarga Ibu Tati, Bapak Haji Yusuf Damiri, keluarga Ibu Fitri, untuk almarhum Bapak Slamet Wibono,
keluarga Bu Enis untuk almarhum Bapak Haja Imam Haromain dan almarhumah Ibu Haja Siti Akhirin. Keluarga Ibu Sylvia Tilar untuk cucu beliau, Ananda Hamzah Fathur Rahman. Lalu untuk keluarga Pak Budi Santoso, Bapak Haji Suwari dan Ibu Haja Sumartini dan Ibu Haja Anik Ujar Watiningsih. Dan doa dari keluarga Pak Hasanul untuk ayahanda Bapak Ridwan Anwar Isom dan Ibu Hayameli Sitorus, mudah-mudahan diberi kesehatan yang prima dan ketenangan hidup. Keluarga Ibu Ade Sayers untuk almarhumah Ibu Haja Siti Rohmah dan almarhum Bapak Haji Subandi. Keluarga Ibu Haja Entin untuk almarhum Pak Ota Suwarna, almarhumah Tuti Rustika, almarhumah Ibu Iis Wartini dan almarhum Pak Andi Permana. Dan doa khusus untuk jamaah Al-Ikhlas dan Muslim di Belanda seluruhnya agar senantiasa dalam kasih dan lindungan Allah, dan yang kebetulan hari-hari ini dihadapkan masa sulit yang punya usaha, mudah-mudahan diberi Allah rezeki dari pintu yang tidak terduga, usahanya kembali pulih dan kembali bisa berkumpul dengan kita di masjid ini. Dan doa terakhir kami khususkan kepada seluruh pekerja migran yang ada di Belanda. Tentu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, tapi kita berharap semua semoga teman-teman kita semua pekerja migran di Belanda diberikan rezeki oleh Allah yang berlimpah dari pintu yang kita tidak bisa duga, dan tetap menjaga hubungan baik dan menjadi pimpinan keluarga terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan di Indonesia. Insya Allah. Mudah-mudahan nama-nama yang saya sebut di atas, yang sudah meninggal, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Jika ada amal baik, semoga amal baiknya menjadi jariah yang tidak terputus untuk beliau, dan yang sakit semoga dimudahkan. Ila hadir wa ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk bacaan Al-Fatihah yang kita hadiahkan untuk nama-nama yang sudah disebutkan. Acara berikutnya adalah pembacaan surat Yasin yang nanti akan dipimpin oleh Pak Hasanul. Dan kita dipersilakan. Seluruh pemirsa dimanapun kita berada, insya Allah sama-sama kita akan membaca surat Yasin dalam acara Targhib Ramadan ini. Sebelumnya sekali lagi kita membaca surat Al-Fatihah. Ala haziniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah PPMI Al-Ikhlas dimanapun Bapak dan Ibu berada. Alhamdulillah setelah kita mengikuti rangkaian acara dari awal sampai dengan bacaan surat Yasin tadi. Sebelum kita teruskan dengan bacaan tahlil, mari kita berenung sejenak, kita bertakarrub bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita memohon hadiratnya di hari yang penuh berkah ini, kita sama-sama mengingat kembali perjuangan para orang tua kita, para pendahulu kita, para guru kita. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila sebelum kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, kita kirim doa kepada beliau-beliau yang telah meninggalkan kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saat ini lagi beraktivitas, tolong istirahat sejenak untuk sama-sama kita kirim doa kepada almarhumah yang telah mendahului kita. Di mana tadi pengatur acara sudah menyampaikan hajat majelis, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang saat ini berada di alam barzakh, Allah terangi, Allah lapangkan kuburnya, sehingga sampai menunggu datangnya hari kiamat, beliau-beliau almarhum, almarhumah bisa tidur nyenyak, bisa istirahat dengan tenang. Ala hadihin niyah, wa ala kulli niyadun salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم وعلى البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك وعدد كلمتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سداد أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إن الله غفور رحيم
أفضل ذكر فلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يفي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما صلينا وما استغفرنا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هادية وصلة ورحمة نازلة وبركة ثامرة ثم إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم
اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله ما شاء الله. بسم الله. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. In de naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadige. Para hadirin dan hadirat Jamaah PPM Al-Ikhlas Amsterdam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Geachte door Allah vereerde aanwezige broeders en zusters, Jamaah PPM Al-Ikhlas Amsterdam, waar u zich ook bevindt. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah sebagai pengurus menghaturkan simpati yang sedalam-dalamnya kepada para korban COVID, warga Belanda dan Indonesia, serta khususnya keluarga besar Al-Ikhlas. Terima kasih saya sampaikan kepada tim dakwah yang telah membantu proses pemakaman. Ik wil namens het gehele bestuur onze diepste medeleven betuigen aan de COVID-slachtoffers, Nederland en Indonesische burgers en in het bijzonder de grote familie Al-Ikhlas. Ik wil aan het team van Da'wah bedanken dat ze ondersteuning hebben gegeven aan het begrafenisproces van de nabestaanden. Saya juga ingin berterima kasih atas nama pengurus, semua pengurus yang telah membantu dalam proses pelayanan Jamaah Al-Ikhlas Amsterdam. Ik wil alle bestuursleden bedanken voor het getoonde inzet voor de organisatie. Ik wil ook terima kasih kepada para ustadz yang telah mengisi kajian online. Ik wil ook de ustadz bedanken die de afgelopen weken de lezingen online hebben gegeven. Kami berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan kasih dan perlindungannya kepada seluruh penduduk Belanda dan Indonesia, khususnya keluarga besar Al-Ikhlas Amsterdam. Sehingga kita mampu melakukan refleksi diri atas sikap dan perbuatan yang kita lakukan selama ini. We hopen dat Allah altijd zijn liefde en bescherming zal schenken aan alle inwoners van Nederland en Indonesië in het algemeen en in het bijzonder de grote familie PPM Al-Ikhlas Amsterdam. Laten we in deze bijzondere tijden
zelfreflectie verrichten met betrekking op onze verrichte daden in de afgelopen jaren. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita harus menyadari bahwa Ramadan tahun ini pasti tidak akan sama dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Jika tahun lalu bisa berkumpul beribadah bersama, maka tahun ini sepertinya mustahil untuk bisa berkumpul bersama di masjid kita yang kita cintai. Maka kami berharap anggota PPM Al-Ikhlas mampu bertahan dan bersabar terus. Het moet duidelijk zijn, broeders en zusters, dat de Ramadan van dit jaar zeker niet hetzelfde zal zijn als de Ramadan van vorig jaar. Vorig jaar konden we samen nog het gebed verrichten. Dit jaar zal dat niet het geval zijn. Wees geduldig en hou vol. Meskipun demikian, kami pengurus akan berupaya keras untuk menghadirkan Ramadan yang terbaik untuk anggota PPM Al-Ikhlas Amsterdam. Desondanks de verplichting om thuis te blijven in de maand Ramadan, zoals Mark Rutte dat heeft doorgegeven, zal het bestuur ons uiterste best doen om toch de sfeer van de maand Ramadan bij u thuis te brengen. Dengan tetap mengadakan kajian Al-Quran secara online, tarhib Ramadan yang kita lakukan saat ini, ceramah agama, nuzulul Quran, khataman Quran, zakat infak dan sedekah, serta insya Allah sholat Idul Fitri di masjid akan dilaksanakan. Alhamdulillah, tim sosial media Al-Ikhlas semakin solid dan insya Allah layanan online ini akan diperlanjut setelah pandemi ini selesai, insya Allah. Ondanks alle beperkingen dat ons is opgelegd, zal het bestuur diverse online activiteiten voor u aanbieden in de maand Ramadan. We openen vandaag met het programma Tarhib Ramadan. Daarna volgen er diverse programma's onderdelen zoals Koranrecitaties, religieuze lezingen, de Nuzulul Quran, zakat infak en sadaqah en inshallah ook het Idul Fitri gebed. Alhamdulillah, het team van social media Al-Ikhlas is hierdoor sterker gaan worden in hun samenwerking. En inshallah, als God het wil, zullen we deze online dienst continueren na deze lockdown-pandemie. Meskipun keterbatasan, namun hal ini tidak mengurangi semangat kami sebagai pengurus untuk menjalankan amanat Ibu dan Bapak dengan memberikan layanan spesial. Insya Allah, tahun ini akan diadakan 17 ustadz yang akan mengisi kajian selama bulan Ramadan. Ditambah 2 bonus momen spesial, yaitu dari Ustadz Abdul Somad dan Pak Ari Ginanjar ESQ 165. Momen ini yang mungkin tidak akan kita jumpai di tahun sebelumnya. Tahun lalu mungkin hanya 1 atau 2 ustadz yang kita hadirkan. We hebben in deze heilige maand Ramadan 17 ustadz voor u in petto, die diverse lezingen zal geven. In de line-up van lezers staan 2 bijzondere lezers die ik hier wil opnoemen. Dat is Ustadz Abdul Somad en Pak Ari Ginanjar van ESQ 165. Meer informatie zal hierover volgen. Semua ini kami lakukan semata-mata agar kita tetap semangat dan konsisten dalam menjalankan Ramadan di tahun yang berat ini. We doen dit zodat we de moed erin kunnen houden en consistent blijven in onze dienstverlening, zelfs in de maand Ramadan. Insya Allah, kami merasa bangga dan terhormat dapat melayani Bapak dan Ibu Jamaah Al-Ikhlas dengan penuh hikmat. Als God het wil, zijn we trots en vereerd dat we u mogen dienen als organisatie. Wij beloven plechtig ons best te doen. Tanpa mengurangi rasa hormat pada Bapak dan Ibu, insya Allah kami tetap menerima bantuan dan donasi dari Bapak dan Ibu. Silahkan bisa ditransfer di rekening kami. Zonder ons respect voor u te verminderen, als God het wil, zullen we doorgaan met het ontvangen van hulp of donaties.
geliefd het over te maken naar onze bankrekening. Terakhir, kami berharap meski di masa yang penuh keterbatasan ini, insya Allah kita semua akan tetap beribadah dengan sepenuh hati. Ten slotte hopen we dat zelfs in deze tijd van beperkingen we consistent blijven in onze aanbidding aan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin tutup dengan ayat suci Al-Quran, surah Al-Maidah, ayat 32, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ik wil het eindigen met de vertaling van surah Al-Maidah vers 32, en dat luidt: en wie het leven van een mens beschermt, het is alsof hij het leven van alle mensen heeft beschermd. Jazakumullah khairan kasiran wa jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah SWT membalas kalian dengan kebaikan yang banyak, dan semoga Allah SWT membalas kalian dengan balasan yang terbaik. Mogen Allah jullie met veel goeds belonen en mogen Allah jullie met de beste beloning schenken. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian masih bergabung di APPM Alif Kelas. Kita masuk di sesi kedua. Kita kirim doa untuk yang tertinggal, untuk almarhumah Ibu Sindit, keluarga, lalu untuk keluarga Ibu Sylvia Dani, kirim doa untuk Bapak almarhum Bapak Said Ali dan almarhum Bapak Muhammad Dani, almarhumah Ibu Eliza, kemudian untuk almarhumah Bapak Karsorjo dan Pak Mardi, untuk keluarga Mas Teddy, almarhum Bapak Ajeng Rahmat dan Ibu Tintin Ahmad Inas. Dan ada yang terlewat tadi doa untuk Bapak Rosyidi, ya, yang hari ini masih dirawat di ICU. Mudah-mudahan yang sakit Pak Rosyidi dan yang sakit lainnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang meninggal semoga amal baiknya diterima oleh Allah dan dilapangkan rezeki. Iya karena bunda iya kan sekarang. Sebelum masuk di acara inti dengan Ustadz Mahmud, kita baca sholawat sejenak, tidak lebih dari 5 menit. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi fahtazal arshu tarabahu wa istibshara wasdada al-kursiyyu haibatan wa waqara wa amtalat as-samawati anwara wa tajat al-malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa lam tazal ummu tara anwa'an min fakhri wa fadli ila nihayati tamami hamli. Falamma ishtadda bi antahu bi idni rabbil khalq وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله وسلم. يا نبي سلام عليك يا عليك يا رسول
يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mahmud Mahfuz yang berbahagia di Indonesia, saya ucapkan salam. Semoga Ustadz beserta keluarga di Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Kurang jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif. As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza ijtanibatil kabair. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang berada di Amsterdam, kaum muslimin dan muslimat, dan para pendengar sekaligus para pemirsa sekalian yang berada di Masjid Al-Ikhlas dan sekitarnya. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu
Amsterdam. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia dan sore waktu Amsterdam, Belanda, kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi segar bugar, tegar, sabar, dan semoga tetap istiqomah menjalani ibadah kita walaupun di tengah wabah corona. Pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia sekali, sekalipun pada awalnya rencana saya akan hadir di tengah masyarakat Amsterdam, terutama di Masjid Al-Ikhlas, tapi karena ada kondisi yang tidak memungkinkan seperti kali ini menimpa seluruh dunia yang sangat kita sangat merasa prihatin dengan kondisi seperti ini, sehingga saya tidak bisa hadir di tengah-tengah masyarakat di kota Amsterdam sebagaimana rencana semula. Sehingga pada malam hari ini kita bertemu melalui media Zoom atau online dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita berada saat ini di tengah-tengah kondisi dunia yang sangat menyedihkan, memprihatinkan, menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Walaupun wabah corona seperti ini sebenarnya bukan musibah yang pertama kali terjadi, karena sejarahnya katanya sudah terjadi beberapa kali, bahkan 3 kali sebelumnya, dan itu terjadi setiap 100 tahun sekali. Yaitu dimulai pada tahun 1720, lalu berlanjut 1820, 1920, dan terakhir tahun ini 2020. Semuanya adalah menimpa seluruh masyarakat dunia dan menelan korban yang tidak sedikit. Data terakhir, update data corona sedunia pada hari ini, yang terinfeksi virus corona sekitar 2.182.000 kasus, dan ada 150-an ribu orang meninggal dunia. Sementara di Indonesia sampai hari ini laporannya sekitar 6.248 yang terinfeksi corona, dan ada sekitar 535 orang yang meninggal dunia. Data ini sangat menyedihkan bagi kita semua, menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga hal inilah yang membuat peluang ibadah berjamaah kita menjadi terhalang. Baik itu umroh dan haji yang menurut pemerintah Saudi Arabia telah dinyatakan tertutup umroh dan haji. Bahkan terakhir maklumat yang dikeluarkan kerajaan Saudi, salat taraweh pun rencananya juga dibatalkan di Masjidil Haram dan di Masjid Madinah. Di Indonesia juga sama, mengikuti apa yang dianjurkan oleh ormas-ormas Islam kita, baik PBNU, Muhammadiyah, MUI maupun Kemenak. Juga kita dianjurkan untuk beribadah di rumah, sehingga kita tidak dianjurkan sholat jamaah di masjid, sholat Jumat di masjid, sholat tarawih di masjid, buka bersama di masjid. Bahkan sholat Idul Fitri nanti kalau kondisinya sama seperti kali ini, maka diharapkan tidak dilaksanakan di masjid atau di tanah yang lapang. Bahkan terakhir mudik pun dilarang, pulang kampung pun dilarang, walaupun ini menjadi tradisi tahunan umat Islam, karena sangat membahayakan bagi mereka sendiri ataupun warga kampung yang ada di daerahnya masing-masing. Memang kondisi ini tidak kita inginkan. Kondisi ini kita tidak kehendaki, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Maka dalam kondisi seperti ini kita harus sadar dan harus meyakini bahwa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anjuran dan surat edaran yang dikeluarkan oleh PBNU, Muhammadiyah, MUI, Kemenak, semuanya harus ibadah-ibadah itu dilakukan di rumah saja. Seperti yang dikeluarkan surat edaran PBNU nomor 3953 tahun 2020, kemudian
SEPP Muhammadiyah nomor 2 tahun 2020, Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020, SE Kemenak RI nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah corona ini semuanya harus dilaksanakan di rumah masing-masing demi menjaga keselamatan bersama, baik kita sebagai pribadi muslim ataupun keluarga atau warga negara bahkan warga bangsa seluruh Indonesia. Saya kira begitu pula juga berlaku di negara Belanda yang karena ada wabah corona inilah kemudian seluruh kegiatan di masjid diberhentikan dan ditunda sampai kondisi memungkinkan. Adapun di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang kemudian disusul adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, ini juga dalam rangka menyelamatkan warga bangsa agar tidak terinfeksi virus corona. Maka dengan adanya seruan ataupun anjuran surat edaran dari PBNU, dari PP Muhammadiyah, dari MUI, dari Kemenak, bahkan dari Presiden dengan memberlakukan SPBB ya untuk seluruh daerah dan wilayah yang terinfeksi, bahkan korbannya paling banyak seperti Jakarta dan Jabodetabek seluruhnya hampir rata-rata sekarang ini telah menjalankan PSBB karena korbannya memang sampai hari ini terus bertambah. Namun sekalipun kondisi ini sangat memprihatinkan, kondisi ini sangat menyedihkan, kita sebagai umat Islam tidak boleh berlarut-larut ya dalam kondisi seperti ini lalu patah semangat, patah gairah untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Tarhib Ramadan. Walaupun tema ini bukan asing tetapi penting dan bukan judul baru tetapi perlu yang biasanya dilakukan sebelum menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Kata tarhib biasanya digunakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Walaupun dalam kalimat atau kata bahasa Arab ada 3 kata yang mirip, yaitu tarhib dari kata rahaba yurahibu tarhiban, ada kata tarhib dari kata dasar rohaba yurahibu tarhiban, dan ada yang sedikit mirip yaitu tarhib dari kata rohaba yurahibu tarhiban. Kalau tarhib menggunakan ha itu maknanya menyambut. Sementara kalau menggunakan ha, rohaba yurahibu, maknanya menakut-nakuti atau menteror. Nah, ini yang tidak pas kalau kita gunakan istilah ini ya untuk menyambut datangnya Ramadan, karena semestinya kita adalah targhib, yaitu memotivasi, mendorong, memacu, memicu umat Islam untuk bergembira walaupun dalam kondisi pandemi virus corona yang menyedihkan, tetap kita harus termotivasi, terpacu, terpicu, terdorong untuk dengan gembira ria menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Adapun Ramadan itu sendiri maknanya adalah panas, membakar, karena berasal dari akar kata asluha min Ramadan yarmadu Ramadan. Dalam kamus lain juga dikatakan berasal dari kata Ramido yarmadu Ramadan. Artinya sangat panas. Maka kalau kita katakan Ramadan yauma Ramadan bermakna ishtadda harruhu. Sangat panas, sangat terik ya cuacanya pada hari ini. Sehingga hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai nama sebuah bulan, yaitu bulan ke-7 dari bulan-bulan Hijriah yang bernama Ramadan, karena dulu biasanya terjadi di musim panas. Diharapkan ya, dengan adanya kata Ramadan itu yang maknanya panas, bukan hanya sekedar memanasi semangat kita untuk menyambut datangnya Ramadan, tapi sekaligus membakar ya ghirah kita agar terpacu dan terpicu, sekaligus dalam rangka untuk ya Ramadan berfungsi sebagai penghapus dosa, penghancur, pelebur kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Dan itulah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW
tentang fungsi daripada Ramadan, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Bahwa antara sholat 5 waktu, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, menjadi penghancur, pelebur, penghapus dosa-dosa kecil kita, idza ijtanibatil kaba'ir, selagi tidak melakukan dosa besar. Jadi yang terhapus setiap hari dengan sholat 5 waktu, dan setiap pekan dengan sholat Jumat, dan setiap tahun dengan puasa Ramadan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak akan bisa hilang begitu saja kecuali dengan taubatan nasuha. Nah, dalam rangka itulah kita gunakan dan kita manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan ini untuk tetap berkarya, beraktivitas, beribadah dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin walaupun tempatnya terbatas, hanya tetap stay at home masing-masing di rumahnya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita dan gairah kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Seperti yang kita ketahui dalam sejarah, dalam tarikh Islam, bahwa syariat tentang puasa ini sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 10 Sya'ban, tanggal 10 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Yang tepatnya 1,5 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, atau setelah kepindahan Rasulullah kiblatnya dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Sehingga bisa dikatakan kalau itu tahun 2 Hijriah, berarti Rasulullah mengalami puasa sampai wafatnya sekitar 9 kali. Di usia yang pertama Rasulullah melakukannya usia 54 tahun. Karena Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Nah, itulah yang kita inginkan. Tarhib Ramadan ini benar-benar memotivasi kita, menyemangati kita, ya, untuk membakar dosa-dosa kita. Selama setahun ini barangkali ada dosa harian dengan sholat 5 waktu, ada dosa pekanan dengan sholat Jumat, dan ada dosa tahunan dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di mana Ramadan ini sangat mempesona. Ramadan ini sangat dirindukan oleh semua orang. Bahkan saking dirindukannya, saking mempesonanya, sampai-sampai sahabat pun berdoa 6 bulan sebelumnya agar dipanjangkan umurnya ketemu Ramadan. Bahkan setelah mereka selesai Ramadan, menginginkan semua amal ibadahnya selama Ramadan itu diterima seluruhnya. Sehingga 1 tahun yang ada 12 bulan itu dibagi 2, setengah tahun selama 6 bulan mereka berdoa agar panjang umur ketemu Ramadan. Seusai Ramadan mereka menginginkan agar seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah. Karena mereka merasa rugi kalau sudah ketemu Ramadan ternyata dosa belum diampuni, amal ibadah tidak diterima. Itulah menjadikan para sahabat begitu merindukan, begitu menginginkan, mendambakan kehadiran Ramadan, sampai Rasulullah pun juga mengajari kita agar kita tetap dipanjangkan umur ketemu Ramadan dengan doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, bahwa kita menginginkan diberkahi umur kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan dipanjangkan usianya sampai ketemu Ramadan. Lalu apa yang menjadikan para sahabat begitu menginginkan dan mendambakan, merindukan datangnya Ramadan? Dan apa pula yang menjadikan Rasulullah mengajari doa kepada kita agar kita dipanjangkan, disambungkan umur kita dengan Ramadan? Apa yang menjadikan Ramadan itu mempesona? Dalam hal ini minimal ada 2 hal yang menjadikan Ramadan itu mempesona dan dirindukan oleh banyak sahabat, oleh umat Islam seluruh dunia. Pertama, karena Ramadan adalah bulan pilihan. Di antara 12 bulan yang dipilih secara prioritas dan diutamakan, dimuliakan, dihormati, diistimewakan adalah bulan Ramadan. Yang kedua adalah karena Ramadan adalah bulan obral kebaikan. Bagi-bagi kebaikan. Obral keberkahan di bulan Ramadan. 2 hal inilah yang menjadikan Ramadan sangat menarik. Ramadan sangat dirindukan dan didambakan kehadiran dan kedatangannya. Ramadan sebagai bulan pilihan, kita tahu bahwa satu-satunya bulan yang disebut secara eksplisit oleh Allah dalam Al-Quran cuma Ramadan.
itu pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang sering kita dengar. Ketika Allah menyebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Secara tegas, lugas, jelas Allah sebut kata Ramadan itu. Setiap kali apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an pasti ada guna dan hikmahnya, tidak mungkin sia-sia tanpa guna. Berarti posisi Ramadan lebih daripada bulan-bulan lain. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan Asyhurul Hurum, 4 bulan yang mulia, tapi Allah tidak rinci bulan apa saja. Ketika Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 36 yang posisinya berada di sebelah kiri bagian bawah pojok sebelah bawah itu, ketika Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Tetapi ketika Allah mengatakan minha arba'atun hurum, nggak sebutkan apa saja. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, Asyhurul Hurum yang 4 itu adalah salatun sardun wa wahidun fardun. 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, wa wahidun fardun, 1 yang terpisah, yakni bulan Rajab. Sehingga keistimewaan Ramadan memang di atas rata-rata bulan yang lain. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua, Allah turunkan Al-Quran dan sekaligus Lailatul Qadar pada saat yang sama ketika Allah turunkan Al-Quran 30 juz. Jadi turunnya Al-Quran bersamaan dengan Lailatul Qadar sebagaimana Allah ungkapkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sehingga ada 2 kombinasi, 2 kedahsyatan. Yang pertama dahsyat dan keluar biasaannya Al-Quran, dan yang kedua dahsyatnya malam yang sangat agung yakni Lailatul Qadar, dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Itu kalau kita lihat dari turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah 30 juz secara langsung, maka bahasa yang digunakan oleh Allah adalah anzalna, bukan nazzalna. Kalau nazzalna berarti turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan menurut Syekh Shafiur Rahman Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyahnya, ada yang mengatakan pendapat tanggal 21 Ramadan. Terlepas daripada khilaf itu, kedua-duanya di bulan suci Ramadan secara bertahap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada saat itu. Dan semua turunnya Al-Quran baik 30 juz maupun secara bertahap selama 23 tahun itu Allah nggak pilih bulan lain kecuali di bulan suci Ramadan. Inilah yang menambah bobot keistimewaan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada bulan suci Ramadan di atas rata-rata bulan-bulan yang lain. Itu faktor pertama kenapa Ramadan mempesona. Faktor yang kedua adalah Ramadan telah memberikan bonus-bonus keberkahan dan kebaikan. Yang pertama, pahala melimpah. Yang kedua, dosa kecil punah. Yang ketiga, sehari dalam Ramadan itu, kalau dibatalkan puasanya, tidak mungkin bisa diganti dan kompensasi dengan puasa setahun penuh. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau kita ibadah di bulan Ramadan, ya, pahalanya sangat melimpah. Seperti misalnya contoh, umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Di mana haji biasa saja sudah besar pahalanya, apalagi haji mabrur, laisa lahul jaza illal jannah. Apalagi ditambah bonus seperti haji didampingi mutawifnya, ya, komandannya, imamnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, bisa dikatakan pahala yang plus bahkan super plus. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajatan ma'i. Yang berikutnya, pahala yang tidak terhingga adalah puasa yang Allah akan berikan. Pahala itu sekehendak Allah, kalau biasanya 10-700, tapi untuk puasa wa ana aksibihi, aku akan berikan balasan tanpa batas sedikit pun sesuai dengan kehendak Allah. Begitu pula pahala digelontorkan oleh Allah kalau kita sering memberikan iftar kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Sebanyak orang yang kita berikan iftar itulah Allah akan berikan pahala kepada kita. Semakin banyak maka akan semakin banyak pula pahalanya. Di samping itu Allah akan buka lebar-lebar pun pintu taubat, pintu istighfar, pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa dikatakan bahwa Ramadan adalah
momentum yang paling tepat untuk menghapus seluruh dosa-dosa yang ada, sebagaimana tadi katakan wa Ramadan ila Ramadan mukafiratun lima bainahunna idza sunibatil kabair. Tapi dengan syarat Ramadan akan bisa menghapus dosa itu kalau kita juga ikut berpuasa. Jadi itu yang dinyatakan oleh Allah oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita setahun selama ini. Dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, syaratnya harus puasa imanan wa ihtisaban. Dalam kondisi tetap landasannya beriman kepada Allah dan ingin mendapatkan anugerah dan ridho dari Allah. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah dosa-dosa kecil itu akan segera sirna dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kecil-kecil tanpa tersisa. Maka sangat rugi kalau ada orang setelah selesai menjalankan ibadah Ramadan ternyata dosanya nggak terhapuskan, nggak terhilangkan, masih tersisa, bahkan mungkin bisa tambah. Makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat hadits Bukhari, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumman salakha qabla ayyufarolah. Sangat rugi dan celaka bagi seseorang yang menemui bulan suci Ramadan, kemudian seusai Ramadan ternyata dosanya masih tersisa dan belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat menyedihkan dan menyusahkan bagi mereka yang sudah menjalani ibadah Ramadan tetapi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum datang. Kemudian berikutnya, nilai satu hari Ramadan tidak mungkin tergantikan dengan puasa 1 tahun penuh saking berbobot dan berkualitasnya hari Ramadan. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, man aftara yauman min ghairi udrin atau min ghairi rukhsatin wal amarat lam yaqdi shaumud dari kullihi wa in shamahu. Barang siapa dengan sengaja membatalkan, sengaja tidak puasa di bulan Ramadan 1 hari saja, maka kalau tidak puasa dengan sengaja tanpa alasan syar'i, bukan karena sakit, bukan karena hamil, bukan karena menyusui, bukan karena menstruasi, bukan karena pergi, bukan karena lansia dan selanjutnya, dia sengaja nggak puasa, kata Rasulullah, lam yakti shaumud dahri wa in shamahu. Tidak mungkin puasa setahun yang nggak ada Ramadannya itu mampu menjadi kompensasi daripada 1 hari di bulan Ramadan. Bahkan orang yang sengaja tidak melakukan ibadah Ramadan di bulan Ramadan walaupun 1 hari termasuk pelaku dosa besar, bahkan lebih buruk, kata Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya Faidul Qadir, dikatakan itu lebih buruk daripada orang berzina dan pecandu narkoba. Bahkan diragukan keislaman dan keimanannya, bisa-bisa orang ini terjangkit virus benih-benih kemunafikan dan kesesatan. Begitu kata Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Allah pun ancam ketika Rasulullah menceritakan tentang bagaimana ancaman orang yang biasa melakukan atau membatalkan puasa di siang hari di bulan Ramadan, maka di sana nanti digambarkan oleh Rasulullah SAW ada orang-orang yang dijungkir balikkan oleh Allah, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dan dari mulutnya keluar darah yang mulutnya sudah robek-robek, itu keluar darah sebagai ungkapan dan sebagai ekspresi daripada apa yang pernah dari mereka lakukan ketika di dunia makan di siang hari di bulan Ramadan, maka nanti makanan-makanan itu akan berubah menjadi darah-darah yang menjijikkan. Itulah mereka yang sengaja membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga kalau kita lihat dari 2 hal tadi, yaitu sebagai bulan pilihan, kemudian sebagai bulan yang penuh berkah, maka tidak ada lain kecuali kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Persiapan yang paling utama untuk menghadapi pertarungan nafsu dan syahwat kita di bulan Ramadan adalah persiapan mental. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah mengajari kita untuk persiapan mental. Pertama adalah doa. Ketika datang hilal Ramadan, kita dianjurkan berdoa Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wassalamati wal islam, wa taufiq lima tuhibbu wa tarda, Rabbuna wa Rabbukallah. Jadi ini adalah sebuah ungkapan kegembiraan. Ya Allah, datangkanlah Bilal kepada kami dengan penuh keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, taufik dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan itu dengan penuh gembira, sebagaimana pula juga doa yang lain yang sudah populer, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
wa balighna Ramadan. Bahkan para ulama-ulama dahulu punya doa tersendiri dalam rangka menyambut Ramadan agar mereka siap mental. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan kami, sampaikan kami kepada Ramadan dan datangkan Ramadan kepada kami. Terimalah semua amal kami selama Ramadan. Itu sebuah ungkapan dari mereka yang itu sudah mereka ungkapkan sejak 6 bulan sebelum Ramadan datang dan 6 bulan setelah mereka beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama, kita sambut dengan doa, harapan, dan kerinduan datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya dalam rangka mempersiapkan mental kita menjelang Ramadan adalah istighfar dan taubat. Karena itulah yang menjadikan kendala kita ya di mata Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendatangi Ramadan, dosa kita masih banyak, noda kita masih banyak, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita berlumuran dosa. Maka perlu banyak istighfar dan taubat sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya, dalam Ibnu Majah Kitabul Adab ya, halaman 57 itu atau nomor hadisnya 3819, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan, membiasakan terus-menerus istighfar, maka Allah akan jadikan semua kesempitan menjadi ada jalan keluar. Semua kesulitan ada jalan keluarnya. Semua kesulitan ada kemudahannya. Semua kesedihan ada kebahagiaannya. Dan Allah akan berikan rezeki tanpa ya diduga sebelumnya. Dalam kondisi wabah COVID-19 seperti ini, maka istighfar menjadi sesuatu yang sangat penting agar Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakit dan virus yang mematikan ini di muka bumi, baik Indonesia maupun Belanda dan belahan dunia manapun dengan istighfar. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab, tidak akan menimpakan musibah dan bencana kepada satu kaum kalau Rasulullah ada di dalamnya. Dan yang kedua faktornya adalah kalau mereka terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi hal-hal yang sifatnya dosa walaupun sekecil apapun jangan sampai diremehkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah minta perlindungan dari penyakit termasuk corona yang sekarang sedang merebak di mana-mana. Yang dianjurkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judama min sayyi'il asqam wa min sayyi'il asqam. Doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Itu semuanya adalah ungkapan-ungkapan kebutuhan kita akan perlindungan Allah dari segala macam bentuk penyakit seperti ini. Ya, sehingga kita diselamatkan oleh Allah. Bahkan kalau kita ketemu atau melihat orang yang sedang tertimpa, orang yang kena infeksi corona, kita berdoa alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila dan seterusnya. Insyaallah kalau kita baca kita pun terhindar dari wabah yang menyakitkan dan menyedihkan serta membahayakan bagi kita semua. Yang tidak kalah pentingnya dalam menghadapi situasi seperti ini adalah bersikap tenang dan optimis. Karena wabah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini adalah rahmat bagi umat Islam. Menjadi rahmat karena ini adalah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita. Karena setiap orang yang beriman itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, Ayyun nasi asyaddu bala'an ya Rasulullah. Faqala al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal. Kata Rasulullah, ketika ditanya siapa yang paling dahsyat orang yang diberikan ujian oleh Allah, kata Rasulullah adalah al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, adalah setiap nabi selalu diuji paling berat dan orang-orang yang imannya sekelas dengan Nabi. Dan setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya, kadar agamanya. Semakin tinggi imannya, maka akan semakin tinggi pula ya hempasan dan berbagai macam bencana, musibah, fitnah dan ujiannya.
Dan semakin rendah iman kita, maka akan semakin kecil ujian dan fitnah serta musibahnya. Tapi bukan berarti lebih baik rendah saja daripada tinggi-tinggi imannya biar nggak dapat ujian, bukan itu. Tapi ini dalam rangka untuk menaikkan iman kita dan untuk menaikkan ketakwaan kita sehingga kita manfaatkan untuk selalu beribadah di tengah musibah corona seperti kali ini. Ya. Bahkan ini bagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan dan ketakwaan kita karena kita optimis ya bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang saat ini adalah bagian daripada kehendaknya dan kita tidak bisa menolaknya, tinggal kita menerima dengan penuh keimanan dan ketulusan dan kita nikmati. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Kalaupun terjadi, insya Allah dijamin mati syahid. Bahkan kalau kita pun tetap di rumah, ganjaran dan pahalanya seperti orang yang syahid. Itulah sebabnya kenapa kita disuruh stay at home. Karena stay at home itu pahalanya seperti orang mati syahid. Sebagaimana ungkapan Rasulullah dalam hadisnya. Falaisa min rajulin yaqa'u ta'unu fayamkuthu fi baitihi. Fayamkuthu fi baitihi. Sabiran, muhtasiban, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidak ada seseorang kemudian tertimpa oleh atau terjadi di daerahnya ta'un atau wabah seperti corona ini, lalu dia mensikapinya dengan bayam kuthu fi baitihi, berdiam, stay at home, sabiran, muhtasiban, dengan penuh kesabaran dan selalu menginginkan ridha Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah, dan dia tahu bahwa ini adalah takdir Allah, maka orang yang seperti ini diam di rumah sabar dan ikhlas, illa kana lahu mithlu ajri syahid, maka pahala diamnya di rumah itu seperti pahala orang yang mati syahid walaupun tidak sampai meninggal dalam keadaan syahid. Kalaupun meninggal tetap ganjarannya adalah surga. Jadi hidup tetap berpahala besar dan mati pun dalam kondisi syahid dijamin masuk surga. Kemudian rasa optimis pun harus dibangkitkan karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Walaupun sampai hari ini vaksinnya belum ketemu. Tapi satu saat bakal ketemu. Likulli da'in dawa, faida usiba dawa'u, ya, faida usiba dawa'u adda, baru abidnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit ada obatnya dan apabila cocok, ya, serasi, dan kemudian ketemu obatnya, maka insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Oleh sebab itu kita menanti datangnya obat, kita menanti adanya vaksin, sampai hari ini belum ketemu dengan penuh kesabaran, itu adalah bagian dari ibadah. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam sebuah kitabnya, Majmu' Rasail, halaman 153, jilid juz yang ketiga, Intidarul Faraj, ibadatun fa'innal bala'a la yadum. Menunggu kedatangan vaksin atau berakhirnya wabah ini adalah dihitung sebagai ibadah karena badai pasti berlalu. Karena bala pasti akan berakhir, tidak akan pernah selamanya. Maka dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadlil Ta'un halaman 369 bahwa biasanya di masa lalu sepanjang sejarah yang beliau ketahui bahwa penyakit ta'un atau wabah itu tidak tahan cuaca panas. Ya, dikatakan oleh beliau at-tawa'in allati waqa'at fi buldanil muslimin ala marrit tarikh innama taqau athna'a faslir rabi wa ba'da khuruj asy-syita thumma tartafi'u fi awwalis sayf. Biasanya terjadi sepanjang sejarah itu di musim semi, kemudian hilang, melayang di musim panas. Dan mudah-mudahan Ramadan nanti kalau tepatnya adalah musim panas sesuai apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar ini bisa terjadi sehingga Ramadan datang, corona melayang, menghilang, menjauh dari kita semua, sehingga kita bisa menikmati Ramadan dengan penuh makna dan arti. Walaupun ini bisa jadi harus diuji secara ilmiah, kenapa negara-negara yang cukup panas iklimnya seperti cuaca di Saudi atau di Timur Tengah kok masih ada saja korban-korban corona, dan ini perlu didiskusikan lebih lanjut lagi insya Allah pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Oleh karena itu kita mensikapinya harus tenang. Karena apapun yang terjadi tidak lepas daripada kehendak dan takdir Allah. Itulah yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW tentang sikap seorang mukmin dalam segala kondisi. Dia adalah bersyukur, tetap dalam keadaan bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan dan anugerah, dan bersabar ketika mendapatkan cobaan dan ujian. Ajaban li amril mukmin,
inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa li ahadin illa lil mu'min idza asabathu sarra'u syakar fa kana khairan lahu wa idza asabathu dharra'u sabar fa kana khairan lahu. Jadi tidak ada yang jelek, semuanya baik karena mereka percaya yaitu qada ya dan qadar khairihi wa syarrihi min Allah. Baik buruknya adalah dari Allah, tidak ada satupun di luar kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah semestinya kita sebagai mukmin mensikapi segala perubahan kondisi baik menyenangkan maupun menyedihkan, semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus kita tenangkan jiwa kita. Karena ketidaktenangan itulah yang menjadi rawan penularan dan terinfeksi. Makanya sampai dikatakan oleh Ibnu Sina, Allah munis fudda wal itmi'nanu nisfud dawa was-sabru bidayatus syifa. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah awal daripada kesembuhan. Jadi kalau kita ini sudah merasa ya panik, sudah khawatir, jangan-jangan kena dan segala macam, kekhawatiran itu bisa jadi terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dugaan hambanya. Ana inda dhanni abdi. Aku ini sesuai dengan dugaan hambaku kepadaku. Kalau dia menduga baik dan husnudzon akan aku berikan sesuai dengan dugaannya. Kalau dia menduga kejahatan atau baik kejelekan menimpa dirinya, maka aku berikan sesuai dengan kehendak dan dugaan. Ini adalah kita jaga, jangan sampai panik, jangan sampai khawatir. Kita husnudzon kepada Allah dan kita tetap berdoa agar kita diselamatkan seluruhnya, keluarga kita, masyarakat kita, dan warga kita seluruh dunia. Dan termasuk di Belanda, mudah-mudahan disehatkan, dijauhkan daripada bencana dan musibah yang cukup ya mencekam kali ini, sehingga kita harus evaluasi diri, jangan-jangan ini adalah bagian daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh sebagian manusia yang akibatnya Allah memberikan bencana kepada kita. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai ini akibat dosa kita. Ya, dikatakan lam tadhar al-fakhishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa kasyafihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Jadi terjadinya sebuah kejahatan yang terang-terangan di muka bumi ini yang bisa jadi ini menjadi penyebab terjadinya ta'un, turunnya musibah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, mudah-mudahan ini bukan bagian daripada adab Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadi bagian daripada rahmat itu sendiri. Nah, inilah yang mungkin barangkali menjadi sikap kita bersama. Oleh karena itu kita siapkan menjelang Ramadan ini, bahkan ini bukan hanya persiapan sejenak, sebulan, 2 bulan, tetapi sudah dimulai oleh para sahabat 6 bulan sebelumnya. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk siap-siap menjelang Ramadan ini sejak bulan Rajab. Oleh karena itu, bulan Rajab adalah bagian daripada bulan-bulan yang dimuliakan, sampai doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maka betul apa dikatakan oleh Abu Bakar Al-Balkhi dalam sebuah ungkapannya, bahwa Rajabu karrihi wa Sya'banu kal ghaim wa Ramadanu kal matar, faman lam yazra' fi Rajab wa lam yasqi fi Sya'bana fa kaifa yuridu ay yahsuda fi Ramadan. Rajab seperti angin, Sya'ban seperti awan, Ramadan seperti hujan. Berarti orang yang tidak mempersiapkan angin sejak Ramadan, sejak bulan Rajab, dan tidak memelihara, tidak menyirami, tidak memelihara, kemudian ada awan agar bisa menjadi hujan, maka tidak akan pernah jadi hujan. Dan mudah-mudahan kalau kita persiapan sejak Rajab, hujan rahmat pun akan turun. Bahkan siapa yang menanam di bulan Rajab dan memelihara tanamannya di bulan Sya'ban, pasti dia akan memanennya. Tapi barang siapa yang nggak menanam dan tidak merawat, bagaimana dia akan panen pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah barangkali yang harus kita lakukan dalam rangka persiapan menjelang datangnya bulan suci Ramadan dengan meningkatkan ya jiwa kita agar tetap menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Maka harus kita lakukan 4 langkah, yaitu menjaga tazkiyatun nufus, yaitu muahadah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, dan mujahadah. Muahadah artinya adalah membuat komitmen kepada Allah yang sudah pernah kita ungkapkan ketika kita masih dalam rahim ibu kita atau jauh sebelumnya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Lalu dilanjutkan dengan perasaan diawasi, dimonitoring oleh Allah dimanapun, kapanpun, bersama siapapun. Lalu kita lakukan muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri dari kesalahan itu.
Kalau kita temukan kesalahan itu, kita itop sendiri, kita sanksi sendiri dengan kebaikan. Misalnya kalau nggak sholat malam diganti dengan sholat duha, nggak sholat duha diganti dengan tilawah, nggak sempat tilawah diganti dengan sedekah. Sehingga akhirnya yang terakhir adalah mujahadah, adanya optimalisasi diri untuk berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing, sehingga menjelang Ramadan insya Allah mentalnya sudah siap, ibadahnya sudah siap, hartanya sudah siap, fisiknya sudah siap, dan seluruhnya sudah disiapkan dengan matang prepare ini, sehingga Ramadan datang sudah nyaman dan tenang. Dengan demikian insya Allah Ramadan datang, corona menghilang, dan kita bisa menikmati hari Ramadan walaupun tetap berada di rumah kita masing-masing. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang kurang dari saya mohon ditambahi sendiri. Yang lebih dari Allah jangan sekali-kali dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah wa lakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tausiahnya. Ya. Sampean membawa ilmu-ilmu. Semoga kita semua pemirsa di rumah dan kami di sini semuanya bisa memanfaatkan ilmu yang telah diberikan kepada kami. Saya doakan buat Ustadz dan keluarga di Indonesia pada khususnya dan saudara-saudara kita di Indonesia semuanya. Semoga diberi keselamatan, kesehatan, jasmani dan rohani, kekuatan iman dan Islam. Amin. Dan amin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesediaan Ustadz. Saya mohon pamit. Terima kasih. Mohon maaf tidak bisa datang ke Belanda. Yang penting ilmunya. Salam-salam kepada yang lain semua para jamaah. Ya, saya sampaikan. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa datang kembali. Terima kasih Ustadz. Semoga kita dipanjatkan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu muka di Amsterdam ataupun di Indonesia. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.